Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Hari ini kita mau bahas satu sumber yang cukup menarik nih. Sebuah renungan singkat, judulnya Bekerja dengan Tenang, Bukan Panik. Jadi idenya itu ngajak kita ngelihat kerjaan kita sehari-hari, tapi pakai kacamata yang agak beda gitu. Iya, benar. Ada satu gagasan sentral yang cukup kuat sih menurut saya. Gimana kalau ada semacam jaminan gitu, kalau usaha kita tuh bernilai? Ya terlepas dari hasilnya kelihatan sukses atau enggak. Nah, itu dia intinya. Kira-kira ini bisa ngubah cara kita kerja nggak ya? Itu pertanyaannya. Kali. Dan sumber ini langsung nunjuk ke dasar pemikirannya ya. Ada kutipan penting dari 1 Korintus 15 ayat 58. Isinya kan bilang, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oke. Nah, pertanyaan gedenya yang juga diangkat sumber ini ya, gimana caranya jaminan yang sifatnya katakanlah teologis ini bisa jadi sesuatu yang praktis gitu. Bisa ngaruh ke rutinitas kerja Anda sehari-hari. Gimana keyakinan ini misalnya mengubah cara Anda nyambut hari Senin pagi, gitu kan. Nah ini nih, kontrasnya jadi jelas ya kalau gitu. Sumber ini kan kayak ngasih dua pilihan pendekatan kerja. Satu sisi, ya mungkin yang kita sering banget alamin atau lihat lah. Panik, cemas, buru-buru. Bahkan kadang ya ada saling sikut juga mungkin ya buat ngejar target. Iya. Nah, sisi lainnya ini yang ditawarin sumbernya. Pendekatan yang dasarnya dari jaminan tadi. Tetap kerja giat, tapi ada tenangnya juga. Giat soalnya kita percaya kerjaan itu ada nilainya. Nilai yang lebih dalam gitu. Tapi tenang, karena beban buat ngebuktiin hasil akhir itu nggak sepenuhnya di kita. Betul. Hasilnya, ya kata sumber ini, ada di tangan Tuhan lah. Persis. Iya. Yang menarik dari ketenangan ini tuh, kata sumbernya, ini kayak semacam pembebasan. Pembebasan ya? Iya, pembebasan. Nah, bebas dari apa? Katanya sih bebas dari stres yang terus-terusan itu, dari tekanan buat harus selalu sukses. Suksesnya tapi ngikutin ukuran dunia, ya entah itu promosi lah, angka penjualan, dapat pujian, gitu-gitu. Oke. Nah, kalau tekanan itu kayak keangkat gitu, logikanya sumber ini, jadi ada ruang buat hal lain. Ruang buat kerja atau melayani dengan motivasi yang mungkin beda, bisa jadi lebih karena sukacita, atau rasa pengabdian, bukan cuma karena dikejar-kejar target melulu. Dan rasanya pembebasan ini penting ya, karena abis itu sumbernya langsung nanya ke kita semua, ke Anda nih pendengar. Pertanyaannya kan, apakah Anda sering merasa cemas dan tertekan sama pekerjaan Anda? Ini kan refleksi banget ya, jujur aja. Iya, pertanyaan yang nusuk juga sih. Rasanya banyak juga ya di antara kita yang kalau ditanya jujur jawabannya iya. Sumber ini kayak mau bilang, mungkin kecemasan itu ada hubungannya sama cara kita mandang nilai dan hasil kerjaan kita selama ini. Bisa jadi. Dan ini bukan cuma analisis loh ya, di sumbernya itu juga ada semacam doa atau harapan gitu. Bunyinya kan, Tuhan ajar aku untuk bekerja dengan giat dan tenang bagimu. Ini menarik sih, karena nunjukin kalau perubahan sikap ini tuh bukan sesuatu yang simsalabim langsung jadi, tapi proses belajar, sikap yang perlu ditumbahin lah. Semacam pengakuan gitu, kalau kerja tenang di tengah banyak tuntutan itu butuh, semacam keterampilan spiritual atau mental yang perlu diasah terus. Jadi, oke, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa artinya semua ini buat Anda, buat kerjaan Anda sehari-hari? Sumber refleksi singkat ini intinya kayak nawarin kerangka berpikir lain lah ya, alternatif. Jadi kerjaan Anda itu bukan lagi cuma sekedar daftar tugas harian atau cara buat cari duit aja, tapi bisa dilihat sebagai sesuatu yang punya makna lebih dalam. Makna intrinsik gitu ya? Iya, betul. Kayak partisipasi dalam sesuatu yang lebih gede gitu. Konsep dalam persekutuan dengan Tuhan ini, ya kalau kita ikutin konteks renungannya, bisa diartiin kayak ngerjain tugas kita tapi sadar ada tujuan ilahi di baliknya. Atau ya sebagai bentuk pelayanan aja gitu. Nah ini yang memungkinkan Anda, katanya, buat kerja keras tapi nggak lumpuh karena cemas mikirin hasil akhirnya doang. Nah, ini nih yang bikin mikir lagi. Ada pertanyaan lanjutan yang cukup menantang sih menurut saya kalau kita ikutin terus logikanya sumber tadi. Gimana tuh? Gini, kalau kita benar-benar terima nih premisnya, bahwa setiap kerjaan kita, ya bahkan yang ngerasanya sepele banget atau rutin gitu ya, itu punya nilai abadi karena dilakuin dalam kerangka persekutuan dengan Tuhan tadi. Nah, pertanyaannya, gimana itu secara konkret bisa ngubah cara Anda misalnya nyusun prioritas kerja hari ini,
Atau bahkan sesimpel cara Anda balas email gitu. Wah, iya juga ya. Mungkinkah misalnya nih, tugas kayak beresin meja kerja yang berantakan, atau mungkin bantu teman kantor yang lagi kesulitan, yang seringnya kan nggak masuk KPI ya? Betul, nggak diukur. Nah, mungkinkah hal-hal kayak gitu jadi bisa dilihat sebagai bagian penting juga dari giat selalu dalam pekerjaan Tuhan yang dimaksud sumber ini? Jadi bukan cuma tugas utama aja. Sebuah pemikiran yang menarik banget ya buat dibawa sambil beraktivitas hari ini. Semoga aja deh ya seperti harapan yang ada di sumber renungan ini, Anda bisa nemuin sedikit celah ketenangan lah ya di tengah semua kesibukan pekerjaan Anda. Oke, sampai jumpa lagi di Deep Dive kita berikutnya ya.